Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18821500074 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang asas-asas pendidikan untuk mata kuliah Dasar Pendidikan oleh dosen pengampu Pak Dahlan Hasim MPD. Asas-asas pendidikan di Indonesia itu ada 6. Yang pertama yaitu ada asas semesta, menyeluruh dan terpadu. Yang pertama kita bahas dulu adalah semesta. Maksudnya pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian menyeluruh, maksudnya pendidikan harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Terpadu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Asas semesta menyeluruh dan terpadu yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia di Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan, dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Selanjutnya ada asas belajar sepanjang hayat. Istilah belajar sepanjang hayat erat kaitannya dengan istilah pendidikan seumur hidup. UNESCO atau Institute of Education menetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang kedua, mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah membangun penyadaran diri atau self-fulfillment di setiap individu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. Yang kelima, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya ada asas tanggung jawab bersama. Tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya. Fungsi menerima pembebanan sebagai akibat setiap sikap, tindak sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab dan berkaitan yang sangat berkaitan dengan kewajiban seseorang terhadap tugas atau perbuatan yang dilakukan sesuai aktivitas atau perbuatan yang dilakukan tanpa adanya tanggung jawab akan terjadi secara tidak terarah dan cenderung asal-asalan saja, dan bahkan dapat menimbulkan masalah yang lain lagi. Kegiatan dalam proses pendidikan haruslah selalu didasarkan pada asas tanggung jawab, karena kegiatan apapun yang dilakukan dalam pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan, yakni membimbing dan mendidik para siswa agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan dan potensinya yang dimiliki masing-masing. Aktualisasi dari pengembangan dan penerapan asas tanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan akan tercermin dalam pemilihan dan penetapan materi, metode, strategi, pelaksanaan, hubungan antara guru dan siswa, sampai pada evaluasi. Harus berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Kemudian di slide yang selanjutnya ini ada yang keempat, yaitu asas manfaat, adil, dan merata. Apa maksudnya? Pendidikan yang diselenggarakan harus berguna bagi peningkatan hidup manusia dan masyarakat. Sementara itu, asas adil dan merata maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Selanjutnya ada asas kemandirian saat belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari dua asas, yaitu Tutwuri Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut.
Tuturi Handayani. Ajaran kepemimpinan Ki Hajar Dewantara Ingarso Sungtolodo artinya Ingarso itu di depan atau di muka, Sun yang berasal dari kata ingsun yang artinya saya, Tulodo berarti tauladan. Jadi makna Ingarso Sungtolodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga yang harus dipegang teguh oleh seorang adalah suri tauladan. Ing madyo bangun karso, ing madyo artinya di tengah-tengah, bangun berarti membangkitkan atau menggugah, dan karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata itu adalah seseorang di tengah kesibukannya juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Karena itu, seseorang juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk keamanan dan kenyamanan sendiri. Asas Tuturi Handayani merupakan inti dari Asas 1592 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya dengan mengingat tertibnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Keadaan yang dapat ditemukan dalam pendidikan berkaitan dengan asas antara lain yang di poin A, ada peserta didik mendapat kebebasan dalam memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang disediakan sesuai potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki. Yang poin B, peserta didik mendapat kebebasan memilih pendidikan kejujuran yang diminati agar mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan pekerjaan dan bidang yang diinginkan. Yang poin C, peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa mendapatkan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan yang diminati sesuai dengan gaya dan irama belajarnya sendiri. Jadi secara singkatnya, Ingarso Sungtolodo, ing madyo bangun karso, Tuturi Handayani itu berarti figur seseorang yang baik adalah di samping menjadi suri tauladan atau panutan, tetapi juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang agar orang-orang di sekitarnya dapat merasa situasi yang baik dan bersahabat, sehingga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat. Asas Tuturi Handayani yang kini menjadi semboyan Diknas pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa didirikan 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Asas ini disemboyankan atau dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan mendapat dukungan dari positif dari Dr. Andes RMP Sosrokartono dengan menambahkan 2 semboyan, yaitu Ingarso Sungtolodo dan Ing madyo bangun karso. Ketiga semboyan itu telah menyatu menjadi satu menjadi asas kesatuan. Oke, yang terakhir ada penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan komunikasi oleh guru. Dewasa ini masih terdapat kecenderungan bahwa peserta didik masih terikat oleh penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran dengan mengandalkan metode ceramah. Dalam komunikasi yang demikian, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada peserta didik. Yang kedua ada masalah tujuan belajar. Sebagaimana ditemukan pada bagian terdahulu, kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat menuntut orang untuk belajar secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Sehubungan dengan hal itu, tujuan belajar yang learning to know and learning to do saja ternyata belum cukup. Oleh karena itu, kemajuan teknologi
teknologi, terutama kemajuan transportasi dan komunikasi, membuat dunia semakin sempit, sehingga intensitas interaksi antar manusia semakin tinggi tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, ras, dan asal-usulnya. Sehubungan dengan itu, tujuan belajar sudah harus diperluas dengan menambahkan learning to live together atau learning to live together. Selanjutnya, akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang berimplikasi pada perubahan lapangan pekerjaan, mengakibatkan apa yang dipelajari hari ini belum tentu sesuai dengan tuntutan lapangan kerja yang berubah pada beberapa tahun berikutnya. Untuk itu, tujuan kegiatan pembelajaran harus diperluas lagi. Baik, saya kira cukup penjelasan dari saya. Tadi kita udah belajar 6 asas-asas pendidikan di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya untuk mata kuliah dasar pendidikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipelajari oleh saya sendiri dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.